Oke kok, dari semua perangkat yang udah kita bahas tadi nih kok, kira-kira budget ideal untuk bangun sistem audio mobil berapa kok? Nah, kalau ditanya budget ideal sebenarnya rada susah. Karena audio ini enaknya gitu, kita upgrade-nya bisa pelan-pelan. Cuma jangan sampai salah pilih barang, intinya itu. Oke. Seiring berkembangnya pasar audio mobil, pilihan perangkat yang tersedia juga semakin beragam. Rentang harganya pun luas dari entry level sampai ultra high end. Nah, di balik perbedaan harga tersebut, sebenarnya apa sih yang membedakan kualitas perangkat audio di tiap kelasnya? Langsung aja yuk kita bahas bareng Ko Han dari Audio Plus. Halo Ko. Halo Windy. Kok, kalau kita ngomongin audio mobil kan sekarang pilihannya banyak banget ya Kok ya, dengan rentang harga yang beragam. Betul. Nah sebelum masuk ke pembahasan perbedaan harga-harga audio mobil ini, boleh dong Kok jelasin di dalam satu sistem audio mobil tuh terdiri dari apa aja sih Kok perangkatnya? Oke, nah jadi sebenarnya ada di depan kita semua nih, satu sistem audio mobil. Jadi ada apa aja tadi kan pertanyaannya. Jadi satu sistem audio mobil itu ada speakernya yang di ujung sana itu, kemudian DSP, amplifier, subwoofer, terus yang nggak kalah penting ada juga kabel, dan sebagai pondasinya adalah peredam. Jadi peredam mobil itu adalah pondasi dari keseluruhan sistem audio mobil itu sendiri. Jadi kalau mau upgrade audio pasang peredam dulu ya Kok ya? Betul, itu yang sangat utama. Gitu. Oke, nah Kok ngomongin soal peredam nih Kok. Aku kan ngeliat di retail-retail toko nih Kok ya, ada peredam yang paket penawarannya beda-beda nih Kok. Betul. Ada yang 5-6 juta, ada yang 30-40 juta. Nah Betul. itu bedanya apa Kok? Nah, paling gampang saya kasih contoh aja ya. Jadi memang peredam itu harganya sangat variatif. Ini saya ada bawain dua peredam, memang sih brandnya beda, tapi ini dua-dua brand kita ya. Nah, ini ada GT Gran Turismo 1,8 dan juga Rainbow D4.2. Jadi apa sih yang bedain? Yang bedain dari kedua peredam ini adalah pertama, ini yang kita bahas adalah peredam vibro aja ya. Jadi peredam vibro ini dengan luasan yang sama. Saya kalau angkat GT begini, dengan angkat Rainbow begini, yang ini lebih kaku kan? Nah, ini bedanya. Jadi peredam kalau dilihat sebenarnya mirip. Biasa orang pakai vibro aluminium gitu ya. Ya depannya ada aluminiumnya kayak kilat-kilat begitu. Kemudian di bagian tengahnya ada lemnya, di bagian belakangnya ada kertasnya buat penutup si lem itu. Nah, tapi apa sih yang bedain? Yang pertama adalah kalau yang tadi saya contohin itu, yang otomatis terlihat adalah ketebalannya. Semakin tebal peredam dia semakin kaku nih. Nah, ketebalan itu yang utama pertama. Yang kedua adalah komponen di tengahnya ini. Ada yang cuma butil rubber, ada yang hybrid seperti ini, campuran butil rubber dan beberapa bahan. Dan yang terakhir adalah daya rekatnya atau lemnya sendiri dari si peredam itu sendiri. Jadi memang harganya sangat variatif, macam-macam, tapi fungsi dan hasilnya beda-beda gitu. Apalagi kalau kita ngomong peredam premium, ya kan? Peredam premium seperti yang Rainbow 4 mili ini, dia udah termasuk premium. Itu di bagian vibronya. Belum nanti di bagian yang lain. Ada yang namanya, saya tunjukin langsung ya. Yang pertama adalah isolator. Ini dari Rainbow juga isolatornya. Ini berfungsi untuk mengisolasi suara. Nah, kemudian ada juga absorber. Nah, absorber ini juga dari Rainbow juga. Ini 10 mili. Jadi kalau teman-teman lihat, absorber ini juga banyak macamnya. Nah, si absorber ini berfungsi untuk mengabsorb suara. Jadi setelah diisolasi sama isolator, diabsorb lagi, diredam lagi sama ini. Nah, yang terakhir adalah salah satu yang spesial adalah Rainbow punya isolator 3 mili. Nah, ini khusus bekerja di nada rendah. Kalau isolator yang 6 mili tadi untuk nada tengah ke atas, kalau ini untuk nada rendah. Jadi, ketika kita ada keluhan road noise, ada suara angin di dasar mobil, nah pakai ini dan pakai vibro itu sangat efek jauh. Nah, kesimpulannya, apa sih bedanya dengan yang premium dan yang murah atau yang
entry level. Yang bedain adalah ketika kita pasang peredam premium, itu layernya macam-macam. Jadi banyak, jadi nggak cuma vibro aja. Kalau kita ngomong entry level, yang tadi pakai harga 5-6 juta, mungkin cuma vibro aja, aluminium aja satu mobil. Cuman, jadi bekerjanya kan cuma di bagian tengah ke atas saja frekuensinya. Nah, Satu tengah fungsi ke doang bawah, ya, Ko, ya? betul, tengah ke bawahnya jadi kenceng. Nah, kita mesti imbangin dengan yang isolator tadi, dengan absorber lagi, supaya semua frekuensi teredam, jadi mobilnya jauh lebih silent. Nah, itu bedanya peredam premium ini. Jadi peredam premium ini tiap jenis beda fungsi ya, Ko, ya? Betul, tiap jenis beda fungsi, beda kegunaan, jadi macam-macam memang. Jadi ketika customer pasang peredam premium, otomatis layernya jauh lebih banyak. Jadi makanya kenapa secara nilai harga lebih tinggi gitu. Oke, tapi kok selain kualitas peredam nih, Ko, Betul. pemasangan berpengaruh juga nggak sih, Ko? Wow, sangat berpengaruh karena kita dikasih peredam yang bagus, kalau masangnya nggak bener juga jadi nggak efektif kan. Otomatis kalau pemasangan yang bener, seperti misalkan kita ngomong vibro yang 4 mili dari Rainbow kan dia lebih kaku ya. Jadi mesti kita panasin dulu supaya dia bisa ngerekat ke bodi. Setelah itu harus di-roll supaya benar-benar menyatu dengan bodi. Nah, pemasangan yang seperti itu memang diperlukan supaya efektivitas di peredam itu sangat berpengaruh di dalam mobil gitu. Jadi peredam premium ini faktornya ada banyak ya, Ko, ya? Tadi kualitas sama jumlah dan jenis step layer ya, Ko, ya? Betul. Oke, sekarang lanjut ke subwoofer nih, Ko. Di mobil kan, di mobil standar biasanya nggak ada subwoofer ya, Ko, ya? Ya, kebanyakan mobil seperti itu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih, Ko, subwoofer buat ngasilin nada rendah, Ko? Oke. Terus bedanya apa sama subwoofer entry level sampai ultra high end, Ko? Oke, nah benar tadi Mindy bilang, jadi kalau di mobil di pasaran yang biasa mobil Jepang gitu ya, kita ngomong Toyota, Honda, kebanyakan memang belum dilengkapi dengan subwoofer. Dia cuma ada speaker berukuran 6 in aja di pintu gitu. Nah, otomatis ketika pemilik mobil atau customer yang biasanya dengar musik ngebeat atau yang ada banyak bassnya atau segala macam, berasa kurang gitu loh. Audionya kok nggak enak gitu. Nah, memang dengan adanya penambahan subwoofer ini dia melengkapi dari keseluruhan itu musik supaya nada rendahnya terisi dengan si subwoofer ini. Jadi misalkan si speaker ini cuma memproduksi sampai 80 Hz, nah dari 80 Hz ke bawah itu diproduksilah sama si subwoofer ini. Nah, tadi pertanyaan Mindy selain itu bedanya apa dari entry level sampai ultra high end? Nah, di depan saya udah ada semua nih. Yang pertama yang entry level, kemudian high end, sampai yang ultra high end. Nah, ini saya angkat ya. Ini di entry level kita punya subwoofer namanya Crescendo Revo 110. Di Crescendo Revo 110 ini untuk customer yang pengen menambahkan, di mobil pengen tambah sub deh, nambah ini aja sebenarnya udah cukup gitu. Karena dia sudah bisa memproduksi frekuensi yang diperlukan untuk memproduksi bass. Cuman, apa sih bedanya dengan yang high end dan juga yang ultra high end? Kalau teman-teman bisa lihat, pertama nih, dari kerangkanya. Dari kerangkanya yang digunakan itu standar lah kita bilang. Dia tetap menggunakan metal, tapi tipis. Bedanya kalau yang udah mulai high end, dia tebel, kokoh. Apalagi yang ultra high end, dia udah diperhitungkan sampai ventilasinya pun besar. Kedua, penggunaan magnet. Nah, kalau teman-teman lihat, magnetnya ini ya lumayan gede gitu. Dibanding speaker-speaker pada umumnya ini cukup lah. Makanya bisa disebut subwoofer. Tapi begitu kita lihat yang Revolution 7 yang sudah masuk ke high end, ini besar sekali teman-teman. Nih, di bawah ini full magnet. Jadi memang magnet ini sangat berpengaruh dengan si subwoofer itu sendiri, dengan suara si subwoofer itu. Apalagi yang ultra high end, di sini bisa kita lihat ini double magnetnya gitu. Nah, lalu apalagi dari motor sistem di dalamnya. Ketika kita lihat gini, di dalamnya ini ada namanya voice coil. Nah, voice coilnya semakin high-end subwoofer itu dia semakin besar. Jadi kalau di entry level ini agak kecil, begitu kita lihat yang ultra high-end ini gede banget. Gitu. Nah, selain itu, bedanya apa sih suaranya? Sebenarnya kan subwoofer sama-sama aja, karena bentuknya ya 10 in, kita ngomong 10 in, ya suaranya gitu-gitu aja. Tapi enggak loh sebenarnya. Jadi sama-sama 10 in,
suaranya bisa nggak tentu jadi 10 in, bisa jadi 8 in kalau dia nggak bener, atau kalau beneran bagus bisa jadi lebih dari 10 in suaranya, bisa 11 atau lebih gede. Nah, itu yang pertama yang bedain. Yang kedua, semakin dia kelasnya tinggi, semakin dia ke ultra high end, respon rentang frekuensi itu walaupun sama, tapi feel nada rendah yang dihasilkan sama si subwoofer ini berbeda. Jadi ketika kita ngomong Revo 110, nada rendahnya ada, diukur ada, didengar juga ada. Cuman begitu kita naik ke level yang Revo 710 yang dia udah masuk ke kelas high end, itu feel nada rendahnya jauh lebih padat dan jauh lebih lengkap. Attack, kemudian rumble bawahnya jauh lebih ada. Nah, kemudian ketika kita naik lagi ke kelas ultra high end seperti Acutone seperti ini, hasil suaranya dia lebih padat lagi. Jadi walaupun padat tapi tetap bersih. Nah, itu yang nggak ada di subwoofer yang lain. Karena selain dari material tadi yang lain, penggunaan dari bahan depannya, dari konnya ini juga berbeda-beda. Kayak di Acutone ini dia udah menggunakan aluminium sandwich dengan keramik dan dia bermotif honeycomb seperti ini. Ya memang unik sih kalau dilihat. Looks-nya memang beda sih ya. Betul, kan agak unik. Kalau kita lihat aja karetnya di mana coba? Ini nggak ada karetnya. Ya. Jadi karetnya ada di belakang sini. Jadi mainnya, jadi luas permukaan luarnya ini sangat gede. Dibanding sama subwoofer ini kan beda. Dia cuma segini, dimakan karet. Kalau ini full, nah, makanya dia berasa lebih gede suaranya gitu. Jadi semakin tinggi subwoofer, nada rendahnya juga beda ya kok ya? Betul, sangat berbeda. Jadi nada rendah itu nggak bisa semua subwoofer bisa ngeluarin feel-nya. Karena itu kan di musik kan sangat berpengaruh. Ketika kita dengar lagu ngebeat atau lagu yang memang membawa nuansa yang mungkin ada gemuruhnya atau apa, itu kan nada rendah kan sangat berperan di situ. Jadi kita bisa merasa merinding gitu di dalam mobil gitu. Nah kok kalau untuk speaker gimana kok? Bedanya speaker standar bawaan mobil, high end sama ultra high end. Nah, tadi saya udah angkatin nih speaker bawaan mobil. Oke, ini adalah speaker bawaan mobil pada umumnya nih, kebanyakan mobil lah kita ngomong. Kalau bisa kita lihat ya bentuknya seperti speaker, memang speaker ini biasa di pintu kan. Bentuknya 6 in, ukuran 6 in. Nah, yang bedain pertama begitu kita ketok ini dia materialnya plastik. Banyakan gini nih. Kemudian begitu kita balik, magnetnya kecil banget. Bisa bersuara nggak? Ya bisa gitu. Cuman sebagus apa? Ya standar aja gitu. Standarnya bawaan mobil yang ada. Yang penting kan ada suaranya kalau di mobil. Nah berbeda kalau, Mindy, yang Revo 1. Kalau kita lihat, nah ini sama-sama mid bass juga nih. Ini sama-sama mid bass, 6 in juga. Ini salah satu speaker entry level dari Crescendo Revo 1. Nah ukurannya sama. Tuh, sama ukurannya. Cuman yang beda apa? Pertama, rangkanya dia udah mulai metal. Jadi dia otomatis lebih kuat. Walaupun memang masih tipis karena dia entry level. Kedua, magnetnya dong. Kalau kita bandingin, setengahnya aja nggak ada ini. Kan? Padahal kan speaker tuh bisa gerak karena magnetnya bagus gitu. Kalau magnetnya bagus, kuat, otomatis speaker geraknya lebih bagus gitu. Magnetnya aja nggak ada setengah, jadi di entry level aja udah sepeda ini efeknya. Kemudian kalau kita ambil yang mid-range lagi deh, yang ini saya jelasin kelas mid to high. Ini Crescendo Revo 5S3, ini mid-range ya teman-teman. Jadi kalau mulai di kelas ini, bahan di tengahnya ini udah mulai berubah. Dia menggunakan seperti di speaker ini adalah Kevlar. Ini sebagai mid-range. Kalau kita lihat, masa mid-range sama mid-bass magnetnya sama gedenya. Kan nggak mungkin gitu. Ini padahal mid-range loh, ini 3 in, ini 6 in. Tapi mid-range yang di Revo 5S3 ini magnetnya udah menggunakan neodymium juga. Jadi walaupun memang kecil, tapi dia udah sangat kuat. Dia 9 kali lebih kuat daripada magnet biasa. Selain itu rangkanya juga udah mulai metal dan kokoh gitu. Nah, kemudian kalau kita loncat, saya bawa ini speaker ultra high end. Nah, saya bukain dulu ya. Ini pelan-pelan nih, ngeri ini soalnya nih. Nah, ini saya keluarin Acutone Twitter. Nah, apa sih bedanya kalau speaker ultra high end itu? Jadi, kalau kita lihat dari gini aja, kita sebelahin ini sama ini deh.
Beda mahal looks-nya. mana kan kelihatan langsung Kelihatan. ya kan. Lebih premium mana kan kelihatan. Ini kan langsung kelihatan, mahal ini ya kan. Kalau orang normal harusnya udah bisa bedain itu ya. Desain dan segala macam kan bentuknya udah berubah. Selain itu apa? Material yang digunakan. Jadi kalau Mindy lihat ini di depan sini, dia menggunakan one piece cone ini keramik. Jadi semakin mahal speaker, cone area di bagian depan bahan cone-nya itu semakin tipis dan semakin rigid. Jadi keramik ini salah satu bahan yang bisa dibuat setipis mungkin dan serigid mungkin. Nanti di atasnya ini ada diamond tentunya. Karena Akuton juga ada yang diamond, cuman ini juga udah masuk kelas ultra high end ya kan. Selain itu semakin tipis dan semakin rigid, selain itu otomatis magnetnya yang tadi saya bilang. Ini dengan tweeter segini aja ini berat banget. Termasuk berat. Jadi memang magnetnya juga kuat sekali. Rangkanya juga buat menopang magnet dan cone-nya juga mesti kuat. Selain itu juga motor sistemnya. Jadi memang speaker itu sangat bermacam-macam. Nggak cuman dari bahan, magnet, rangka, tapi semua itu memang sudah diperhitungkan. Jadi semakin mahal speaker, otomatis bahan, magnet, rangka, dan desainnya pasti makin bagus juga gitu. Makin premium, makin bagus juga gitu. Nah, tadi kan Koko sebutin material-material di tiap kelas speaker ya Kok ya? Nah, sebenarnya ada pengaruhnya nggak Kok hasil suara Kok? Oh, sangat berpengaruh dong. Seperti tadi saya ceritakan kalau Akuton keramik menggunakan bahan keramik. Dia bisa tipis, bisa solid, bisa rigid. Efeknya apa? Ketika dia bisa tipis, otomatis dia lebih enteng. Tapi kalau dia nggak rigid, dia nggak kuat, ya kan? Nah, dengan kombinasi dia bisa rigid dan dia bisa enteng, otomatis speakernya geraknya lebih cepat. Nah, ketika speaker geraknya lebih cepat, otomatis detail-detail kecil yang harusnya nggak keluar di speaker standar atau speaker entry level, itu keluar semua di speaker ultra high end gitu. Itu efeknya. Jadi speaker ini kurang lebih sama ya Kok ya, sama subwoofer tadi ya Kok ya? Betul. Bedanya di rangka sama di bahannya. Betul, karena kan memang secara konstruksi kan sama gitu, cuman ukurannya aja yang berbeda gitu, Mindy. Sekarang lanjut ke amplifier nih Kok. Sebenarnya apa Kok yang membedakan amplifier entry level sama high end Kok? Amplifier, oke. Nah, saya punya dua nih kalau amplifier. Ini entry levelnya Crescendo. Oke, ini Revo 1A4. Ini Revo 7A4, yang salah satu ampli high end-nya Crescendo. Kalau Mindy dijejerin gini nih mana Min? Kelihatan ini sih Kok, loh saya. Iyalah, ini paling nggak di satu tangan aja bisa diangkat ya kan. Kalau jadi kan dia enteng memang, dia lebih enteng. Ini jauh lebih berat. Terus kalau dilihat secara looks-nya, ini kan kelihatan standar, ya kan. Ampli ya ada mereknya garis-garis gitu sebagai heatsink. Kalau ini kan desainnya aja kan kelihatannya beda. Ya kan, dari warnanya, kemudian penataan komponen di dalamnya semua kelihatan rapi dan segala macam. Itu dari looks-nya memang udah kelihatan beda. Memang kalau ampli mahal ya lebih bagus. Terus kalau suaranya ya jauh banget. Ketika kita pakai ampli entry level seperti ini, ya untuk ngangkat speaker ya bisa aja gitu. Pasti keluar bunyinya nggak ya keluar gitu. Cuman kan segitu aja gitu. Standar gitu. Begitu kita jumping ke ampli high end seperti ini, karena dia layoutnya, kemudian posisi komponennya diatur dengan baik, desainnya, kemudian komponen yang digunakan pun kan jauh. Dia menggunakan komponen yang high end audio grade, jadi khusus untuk audio mobil atau audio rumah. Jadi komponennya misalkan kita ngomong kapasitor gitu, sama-sama kapasitor nilainya sama, tapi yang audio grade sama yang biasa ya suaranya jauh. Ketika audio grade otomatis dicuning untuk suara yang lebih baik. Efeknya suaranya jadi lebih tenang karena noise-nya tertekan ke bawah sangat rendah, kemudian lebih jelas dan tenaganya yang otomatis berubah. Berbeda ya Kok ya? Ya, ketika ampli high end gini, tenaganya pasti lebih maksimal untuk ngedrive si speaker karena kan lebih gede secara watt dan segala macam gitu. Oke, berarti dari komponen high end audio grade aja udah
kelihatan ya kok ya. Betul, Sama karena itu yang membedakan banget sih dengan komponen audio high-end audio grade, otomatis suaranya juga jauh lebih keluar semua gitu. Oke, kalau untuk DSP beda harga, beda kualitas suara juga nggak kok? DSP secara prinsip sebenarnya kan sama ya, dia elektronik juga. Nah, kalau kita lihat ya ini sama-sama dari Goldhorn juga. Yang ini DSP 406, dia 6 channel, yang ini DSP P5 DSP Ultra, ini 16 channel. Jadi kebanyakan DSP itu kalau yang entry level dia channelnya lebih sedikit. Jadi jumlah channelnya lebih sedikit, kayak ini cuma 6 channel. Kemudian biasanya ya kebanyakan DSP yang entry level itu berikut dengan amplifier. Jadi dia namanya DSP-M. DSP-M. Berbeda kalau yang high end gini seperti P5 DSP Ultra, dia DSP berikut dengan player. Jadi itu yang berbeda. Jadi playernya udah di dalam DSP ini juga. Nah, itu yang membedakan yang pertama. Yang kedua, otomatis karena dia juga barang elektronik, komponen-komponen elektronik di dalamnya juga berbeda. Ketika yang entry level seperti ini, dia yang menggunakan komponen yang standar, tapi tetap dikhususkan untuk prosesor. Nah, begitu di tipe P5 DSP Ultra ini, dia karena tipenya high-end, otomatis komponennya juga menggunakan yang high-end, yang high-end audio grade seperti amplifier tadi gitu. Jadi otomatis efeknya ke suara apa? Efeknya ke suara semakin dia kelasnya lebih tinggi, otomatis kepresisian dari cara kerja si DSP ini sangat berpengaruh. Jadi presisinya, kemudian nanti ketenangan suaranya, terus fokusnya otomatis juga lebih baik karena si DSP-nya lebih presisi gitu. Jadi kepresisian suara juga dipengaruhi oleh DSP ya? Betul, karena kan dia kan sebagai otaknya. Jadi satu sistem audio mobil ini yang bagikan DSP-nya. Ayo kamu kerja segini, ayo kamu datang ke si pendengar di timing yang segini, porsimu cuma segini. Nah itu kan otaknya kan dia semua. Jadi dia yang bagi, otomatis dia memang sebagai yang utama salah satunya. Iya, Oke, gitu. kok. Nah, satu lagi kabel kok. Ya. Masih banyak orang nih kok yang beranggapan kalau kabel tuh sama aja kok. Nah, Gimana tuh kok? ya memang sih. Audio tuh dikasih kabel apa-apa ya bunyi gitu. Mau kasih kabel Bunyi listrik ya mah tetap bunyi. bunyi gitu. Cuman kan kita kadang ya memang sih banyak customer yang masa sih kabel efek gitu kan. Cuman gini deh. Ntar saya ini ada contoh kabel speaker sama kabel RCA. Pertama kabel speaker dulu deh. Kenapa sih kok dia bisa efek? Nih kalau Min dilihat, kalau lihat kabel pasaran biasa kan ya kabel isinya tembaga. Iya. Segini doang kan Min berarti Min? Ya kan? Nah terus ini buat apa Min? Ya kan? Jadi kalau kabel yang bagus atau kabel yang high end ataupun ultra high end, dia bukan cuma tembaganya aja yang dilihat. Jadi kabel ini juga yang dilihat di sekitarnya ini ada apa, atau jaket atau pembungkusnya dia ini Shield apa ya, aja, Ko, ya? shieldnya apa aja. Jadi nggak cuman PE atau karet aja, kita ngomong karet aja di sini. Jadi dia ada copper braidednya, ada copper foilnya, ada katunnya. Nah ini yang sangat efek di kabel salah satunya. Sebenarnya kabel kenapa bisa efek? Karena yang bawa signal kan di dalam. Nah, dia yang ngelindungin luarnya ini ada apa aja sih? Ketika dia terlindungi seperti ini, otomatis signalnya di dalam kan lebih bagus. Lebih nggak keganggu sama RFI dan EMI dari luar. Nah, selain itu, selain shieldnya, konstruksi di dalamnya ini juga efek. Konstruksi kayak ini di kabel direct link SP ini, konstruksi di dalam ini sangat diperhitungkan. Dia mesti ditwist berapa kali, terus core-nya pakai berapa, terus tembaganya pakai yang ukuran berapa, itu sangat berpengaruh. Diukur juga ya kok ya? Nah, diukur pun bisa. Selain itu kan juga bahannya dia pakai apa, OCC, OFC, dan segala macam. Nah, itu untuk kabel speaker. Dan nggak beda juga untuk kabel RCA, nih saya kasih contoh. Ini ada kabel RCA yang entry level kita, acapella, dan juga kabel RCA yang ultra high end kita, direct link ultimate. Kalau Min dilihat, gedean beda Min. Ini Iya, satu beda. kabel untuk 2 channel loh, colokannya 2. Ini Ini untuk satu satu kabel doang. untuk 1 channel. Jadi gedenya aja udah beda gitu kan.
Jadi ukurannya memang sudah beda. Selain itu, karena dia salah satu kabel high-end kita ini, dia kalau kita lihat di sini kan ada ulir-ulirnya. Jadi dia ada rotasinya, ada twistnya. Jadi dia mesti diputar berapa kali dan segala macam. Itu ada tujuannya nggak sih, Kak? Ada dong, yang tadi dibilang diukur beda. Oh, oke. Selain itu juga kepalanya otomatis. Ini kan kepalanya kecil, kemudian kalau ini gede dan lebih kuat. Gitu. Otomatis signalnya lebih bagus. Dan efeknya, suaranya jauh lebih bagus. Selain itu, apalagi ya, kalau kabel biasa kita bandingin juga sama yang kabel di bawah entry level kita. Jadi di pasaran sebenarnya banyak, Min, yang kualitasnya di bawah ini, harganya di bawah ini. Nah, bedanya ya lumayan banyak. Kalau kabel entry level kita ini paling enggak bahannya udah pure tembaga. Kemudian ukurannya juga udah standar, bagus dan sesuai dengan speknya. Nah, kalau kabel yang lain di pasaran kadang ada yang ukurannya nggak sesuai dengan speknya. Kemudian bahannya ada yang campuran aluminium dan segala macam, otomatis untuk durability jangka panjangnya juga belum tentu baik. Makanya kadang kita lihat ada kabel yang korosi dan segala macam karena memang nggak semua kabel itu baik. Nah, itu semua yang sebenarnya efeknya ke hasil suara dari audio itu sendiri gitu. Jadi dilihat dari material sama durability-nya ya, Kok ya? Betul, iya. Oke, Kok. Dari semua perangkat yang udah kita bahas tadi nih, Kok. Kira-kira budget ideal untuk bangun sistem audio mobil berapa, Kok? Nah, kalau ditanya budget ideal sebenarnya rada susah. Karena idealnya itu sebenarnya kembali ke kebutuhan si customer, itu hasil yang ingin dicapai itu apa. Oke. Jadi bukan budgetnya berapa, cuman sebenarnya gini, audio mobil ini sistemnya ini bisa mengikuti si budget customernya itu mau berapa. Nah, tapi karena si tiap perangkat ini punya karakteristik masing-masing, otomatis mix and match-nya pakai barang yang mana ini mesti diperhatikan banget supaya tetap seimbang. Cuman karena audio mobil ini upgradable, seperti yang tadi kita bilang, rentangnya lebar banget, luas. Jadi kadang ada tuh customer yang gini, aku pengen dong speakernya pakai yang lumayan, yang harga 15 atau yang udah mulai high-end 30-an juta. Cuman amplinya pakai DSPM dulu bisa nggak? Ya bisa. Karena kadang ada customer yang begitu, karena kan speaker kan dia lihat terus setiap hari. Biasanya di depan dipasangnya. Jadi dia pengen speaker yang bagus, speaker yang mahal, tapi amplinya nyicil dulu pakai DSPM. Itu juga nggak masalah. Nah, nanti begitu ada budget lebih atau customernya mulai ngeluh tuh, bisa nggak tenaganya dilebihin lagi atau biar dia lebih powerful gimana? Barulah nambah upgrade ampli gitu. Atau misalkan ketika pasang audio, aku kabelnya pakai biasa dulu bisa nggak? Bisa juga, nanti kabelnya pakai yang biasa dulu, nanti ketika ada budget lebih juga, baru kabelnya upgrade yang lebih high-end atau kelas di atasnya gitu juga bisa. Jadi bisa di-upgrade secara bertahap ya, Kok ya? Betul, audio ini enaknya gitu, kita upgrade-nya bisa pelan-pelan, cuman jangan sampai salah pilih barang, intinya itu. Oke. Nah, Kok, biar teman-teman ada gambaran nih, Kok, dari produk-produk kita, Kok. Buat budget entry level, kira-kira dapat produk apa aja, Kok? Oke, kalau untuk produk kita di budget entry level itu bisa pakai atau pilih di Rainbow Experience Line. Jadi di satu tipe Rainbow Experience Line itu nanti dapat speaker two-way, kemudian DSPM 6 channel, berikut ampli 4 channel, dan juga dapat subwoofer kolong. Nah, kemudian nanti untuk peredamnya biasa kita pasang di pintu depan kan, karena butuhnya untuk di depan aja, jadi pasang di pintu depan itu bisa pakai GT yang 1,8 mili dan kabelnya bisa pakai H yang acapella tadi, harmoni acapella dari kabel Strom, speaker dan juga RCA. Nah, itu masih affordable sih, jadi kira-kira untuk entry level ya di sekitar 15-17 juta lah gitu. Oke. Terus perbedaan dari audio standar pas upgrade ke budget entry level ini apa, Kok? Nah, yang bedain banget, yang pertama karena udah lengkap nih, ada speaker two-way, ada tweeter, mid bass, terus ditambahin juga sub kolong, otomatis rentang frekuensinya jauh lebih lengkap, dari bawah sampai atas ada semua. Otomatis suara lagunya
lebih enak, bassnya keluar, high-nya keluar, jadi semua lebih lengkap. Soundstage-nya ada. Nah, kalau soundstage, karena kita tambahin DSPM. Dengan adanya DSPM yang tadi kita bilang otaknya dari si sistem audio mobil, otomatis kita bisa bangun tuh soundstage-nya di atas dashboard. Vokalnya di tengah, bassnya di depan juga, dan alat musiknya di samping. Jadi semua lengkap. Jadi kita yang bedain itu, vokalnya di tengah, ada bassnya, high-nya keluar, dan semua di atas. Gitu. Jadi setiap instrumen udah ada tempat Betul, transmisinya. ya. Oke, makasih aku buat penjelasan perbedaan audio entry level sampai ultra high end. Sama-sama, Windy. Nah itu dia teman-teman, sekarang udah tahu kan apa yang membedakan perangkat audio mobil di tiap kelasnya. Baik dari entry level sampai ultra high end bisa dilihat dari desain, material, dan komponen yang digunakan. Di mana faktor ini menentukan kualitas suara akhirnya. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade audio mobil, jangan lupa sesuaikan sama kebutuhan kalian, maksimalkan budget yang ada, dan jangan lupa konsultasikan dengan authorized partner kami yang terdekat di kota kalian. Sekian video kita kali ini, see you next video. Bye-bye. Bye.